Emu Suechen, sembunyikan dirimu. Sikapmu yang palsu. Bukankah ini yang kau inginkan? Memanfaatkan orang tuaku yang koma untuk memaksaku menjadi pembantumu, melayanimu kapan saja. Orang tuamu pantas mendapatkannya. Kau lupa. Emu Suechen, orang tuamu mengkhianati grup Lin, membuat ayahku meninggal karena serangan jantung. Tapi mereka sudah koma karena kecelakaan. Apalagi yang kau mau? Anak membayar utang orang tua. Aku beri kau dua pilihan. Beritahu Lin Qianye bahwa orang tuamu mengkhianati grup Lin, atau aku akan mengambil nyawa Lin Qianye. Lagi pula, grup Lin sekarang bangkrut karena pengkhianatanku. Ayahnya juga meninggal karena serangan jantung, tidak masalah kehilangan satu lagi. Orang tuaku sudah koma. Mengapa kau masih menghina mereka? Karena orang koma lebih mudah disalahkan. Lebih mudah. Aku ingin Qianye hidup. Kau dan Lin Qianye sungguh sangat mesra. Sepertinya aku harus membantu putriku Zhang, menghilangkan saingan cintamu ini. apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Lepaskan satu persatu untukku. Cepat, lepaskan, lepaskan. Nah, begitu. Qianye, kau tak akan pernah tahu apa yang telah kukorbankan untukmu. Berhenti berpura-pura. Emu Suechen. Air matamu hanya membuatku muak. Kalau begitu, Bos Lin, tunjukkan konsistensi. Lepaskan aku, jangan biarkan aku muncul di hadapanmu. Mimpilah, Emu Suechen, selama orang tuamu masih hidup sehari. Kau harus menebus dosa mereka di sini untukku sehari. Tapi jangan lupa, hari ini adalah hari pertunanganmu. Minum obatnya. Sampai segitunya tidak mau melahirkan anakku? Aku tidak layak. Benar, kau tidak layak, wanita licik dan bermuka dua sepertimu. Tidak pantas punya anak dariku. Suechen, Suechen, Suechen buka pintu. Suechen, ayahmu tidak mengkhianati grup Lin. Tidak memaksa ayahku mati, ini tidak benar, cepat katakan padaku. Lin Qianye, semua ini benar. Kita jangan bertemu lagi, pergi. Suechen. Sedalam apapun perasaanmu, pada akhirnya dia menikahi putriku, bukan? Tunggu sebentar. Gajiku bulan ini. Asalkan kau bisa memberiku uang, orang tuaku bisa hidup. Penderitaanku ini tidak berarti. Mu Suechen, wanita tak tahu malu. Berani mendekati Qianye di pesta pertunanganku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau tidak berhak memukulku. Mu Suechen, kau pikir kau masih putri grup Emu? Jangan lupa, kau sekarang ku masih orang pembantu biasa. Pembantu kenapa? Pembantu bisa kau tampar seenaknya? Semua penderitaanku adalah ulah ayahmu Zhang Qiang. Zhang Lingyun. Aku tidak akan biarkan kau menggangguku, seluruh energimu seharusnya tidak dihabiskan untukku. Tapi untuk Lin Qianye, jaga baik-baik Qianyemu. Jangan biarkan dia menggangguku lagi. Jangan terlalu senang. Setelah pertunangan hari ini, Qianye akan jadi milikku. Dia tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Aku malah lega. Wah, lega sekali ya. Qianye. Wanita ini baru saja menggangguku, bela aku. Kau yang memulai, malah melapor duluan. Berlutut. Lin Qianye, meski kau ingin membela tunanganmu, seharusnya kau berlaku adil. Dia yang memulai duluan. Di keluarga Lin, aku membela tunanganku. Haruskah berdebat dengan pembantu?
Kalau kau ingin berdebat, coba jelaskan. 2 tahun lalu bagaimana kau bisa sambil memanjakanku? Sambil bekerja sama dengan orang tuamu menipu keluarga Lin. Membunuh orang tuaku. Katakan. Pembantu tetap pembantu, kau pikir dengan tidur di ranjang Kianye bisa jadi burung phoenix di atas dahan? Kau hanya alat bagi Lin Qianye. Berani-beraninya berdebat dengan nyonya keluarga Lin. Kianye, akhirnya kau mengaku aku nyonya keluarga Lin. Tentu. Kalau bukan kamu, apa perempuan ini? Aku akan lepas anjing gigit dia. Kau tega? Anjing. Dia cuma alat, kenapa harus tidak tega? Lepaskan. Jangan mendekat. Duduk. Kianye, perempuan ini membunuh ayahmu. Apa kau masih tidak bisa melupakannya? Aku tidak punya kenangan indah, hanya dendam. Lalu apa maksudmu ini? Acara tunangan segera dimulai. Aku tidak mau ada darah, tidak baik. Bawa pergi. Setelah acara tunangan selesai, kau bisa lakukan apa saja. Baik, kakak Kianye, jangan-jangan ini alasanmu. Untuk melindunginya? Pembantu keluarga Lin, urusan keluarga Lin. Kau anggota keluarga Lin? Kau hanya anak angkat keluarga Lin. Orang luar berani menyebut diri anggota Lin? Betul, kau Margan, berani ngaku orang Lin? Kak, APA maksudnya? Aku tidak suka dia. Jangan menikahinya, kalau tidak aku, apa kau? Jangan mimpi, kau yatim piatu. Siapa kau? Kalau bukan karena keluarga Lin dan keluargaan berteman, mengangkatmu 20 tahun. Apa hakmu berdiri di sini? Kak, Cukup. MU Suechen. Simpan kecerdikanmu. Hari ini acara tunanganmu, kau takkan naik ranjangku. Silakan coba. perempuan ini berani memakai gelang pusaka Lin? Celeng ini. Untuk menantu perempuan Lin, kau tidak pantas. Lepas sekarang. Gelang ini diberikan Ibu Lin padaku. Bibi tidak menyuruhku melepasnya. Kenapa aku harus melepasnya? Baik, kalau kau tidak mau melepas, kau tidak mau melepasnya. Hari ini aku akan menghancurkan tanganmu, wanita. Lepaskan sekarang. Kalau tidak segera melepas, gelang ini akan putus. Tidak perlu marah-marah dengan seorang pembantu. Kak, dia membunuh Paman Lin. Kenapa kau masih melindunginya? Gelang itu sudah dikotori olehnya. Untuk apa diminta kembali? Itu adalah warisan keluarga Lin turun-temurun untuk menantu perempuan. Dia mengkhianati keluarga Lin. Bagaimana bisa terus memakainya? Aku yang menyuruhnya memakainya. Cepat bangun. Nak, kau sudah menderita. Bibi, Perseteruan generasi sebelumnya tidak boleh melibatkan generasi berikutnya. Kau tidak seharusnya mendapat perlakuan seperti ini. Bibi, gelang ini kembalikan padamu. Tidak. Hadiah yang sudah diberikan tidak akan aku tarik kembali. Pakailah. Ibu. Dia sedang menebus dosa orang tuanya kepada kita. Kau tidak perlu kasihan padanya. Benar, Bibi, kenapa ibu kasihan pada seorang pembunuh? Benar, ibu, dia tidak layak dikasihani. Kalian semua bohong. Yang mengkhianati keluarga Lin adalah orang tua Sue Chen, bukan dia. Orang tuanya sudah mendapat hukuman dari langit. Kena kecelakaan, menjadi vegetatif, kenapa dia masih harus menebus dosa orang tuanya? NAK, aku ulangi, bayarkan Sue Chen pergi. Pergi. Pergi begitu saja untuk hidup bahagia. Tidak mungkin, MU Suechen. Kau harus menebus dosa orang tuamu seumur hidup. Jangan berpikir pergi kemanapun. Lin Qianye, aku tidak berutang padamu. Kau berutang padaku 10 tahun ketulusan. Kau berutang nyawa seseorang padaku. Aku tidak bisa memberitahumu kebenarannya. APA lagi? Keluarga MU mempermainkan Qianye. Utangmu pada Qianye banyak sekali. Nak, kenapa kau menyiksa diri seperti ini? Ibu, pesta pertunangan akan segera dimulai. Kondisi ibu tidak baik, pulang dan istirahatlah dulu. Kau tetap berlutut di sini, lihat baik-baik bagaimana
Keluarga Lin bangkit kembali menuju kejayaan. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan pengkhianatan orang tua Sue Chen terhadap grup Lin. Masalah ini agak mencurigakan, menurutmu? Dua anak yang saling mencintai tiba-tiba menjadi musuh. Bagaimana dengan penyelidik yang komentar? Hasil penyelidikan detektif swasta sedang dalam perjalanan. Dokumen setengah jam lagi sampai. Baik, begitu dokumen sampai, langsung bawa ke saya. Selamat datang semuanya di acara ini. Saya Zhang Lingyun. Dan Lin Chenyi, akara pernangan kami. Keluarga Zhang beberapa tahun ini berkembang pesat, 3 tahun berturut-turut. Menduduki puncak di Qingcheng. Iya, dan katanya, putri sulung keluarga Zhang, Zhang Lingyun. Dia sangat mencintai Lin Qianye ini. Sekarang keluarga Lin bangkrut, dia tetap bersikap tidak menikah selain dia. Setelah menikahi Zhang Lingyun ini, katanya keluarga Zhang bisa langsung menyuntikkan dana 10 miliar ke keluarga Lin. Kalau aku juga mau menikahinya. Keluarga Lin ini lucu juga. Menikahi yang sekarang di depan mantan. Pembantu biasa, apa haknya? Bandingkan dengan aku, benarkan Qianye? Tentu saja. Dia orang bawahan, bedanya seperti langit dan bumi. Dia mau bandingkan apa denganmu? Wah, aslinya lebih cantik dari foto-foto yang viral di internet. Lebih cantik lagi. Pergi. Asyik, aku suka. Hahaha. Hari ini hari pernikahan keluarga Zhang dan Lin. Bagaimana? Kamu juga harus minum segelas. Kamu ngapain? Dikasih muka malah nggak tahu diri ya? Bangun, kamu ngapain? Kakinya putih banget ya. Wajahnya masih sangat muda. Lepaskan aku. Gimana, bro? Aku cicipin dulu buat kamu. Ayo. Biar aku coba. Jangan sentuh aku. Ayo, biar aku coba. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Qianye, hari ini adalah acara pertunangan kita. Zhang Lingyun, aku akan menuruti keinginanmu. Menikahimu, kamu beri aku suntikan dana 10 miliar. Hubungan kita hanya pertukaran kepentingan. Aku tidak akan pernah menyentuhmu, apalagi naik ranjangmu. Biar aku cobain ini. Jangan sentuh aku. Aku banyak yang lebih. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Kamu jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. 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 Emu Sue Chen, kamu berani mendekati pria. Tapi tidak bisa menangani pria, ya? Lin Qianye. Tolong aku. Jangan menangis, ini baru permulaan. Ya, hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Lin. Aku seharusnya tidak mengganggu. Aku akan pergi dulu. Ya, hari ini adalah pesta pertunanganku. Sebaiknya kita minum segelas. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bos Lee, dokumen sudah sampai. Ternyata, yang mengkhianati grup Lin adalah keluarga Zhang. Itu perbuatan ayah Zhang Lingyun. Kasihan sekali Mu Sue Chen ini. Demi Qianyeku. Dia berkorban besar, malah disalahpahami oleh Qianye. Dihina habis-habisan. Cepat, bawa aku ke ruang tamu, aku harus segera mengungkapkan kebenaran. Berhenti. Qianye, jangan keterlaluan. Kamu akan menyesali perbuatanmu sekarang. Ibu. Keluarga mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Itu semua hutangnya padaku. Tante, kamu tidak perlu marah pada Lin Qianye karena aku. Aku tidak apa-apa. Sue Chen, kenapa kamu bisa begitu bodoh? Kamu ini? Ibu, ada apa denganmu? Kamu sangat menyukainya? Keluarga mereka adalah musuh kita. Bagaimana bisa kamu lemah hati? Kamu lihat baik-baik, ini apa sebenarnya? Sudah kubilang, kamu akan menyesal. Menyesal.
Mengapa aku harus menyesal? Dia hanya membayar dosa keluarga Lin. Apapun yang kulakukan, itu hutangnya padaku. Aku benar-benar tidak ingin di sini. Tidak ingin di sini. Tempat ini tidak baik. Bukankah kamu suka mendekati pria? Dekati aku di sini. Lin Qianye, berhenti. Kamu semakin tidak karuan, kamu tahu tidak? Ibu, Kamu kenapa? ambulans. Ibu, Bibi, bagaimana kondisi ibu saya sekarang? Tiba-tiba saja. Kenapa bisa pingsan? Pasien sudah berumur dan kesehatannya tidak terlalu baik. Ditambah lagi, emosinya tidak stabil belakangan ini. Tekanan darah naik turun. Tidak terlalu optimis. Apakah dia bisa bangun hari ini? Ini sulit dikatakan, kondisi pasien cukup rumit. Bahkan jika bangun, tenaganya akan berkurang. Kedepannya harus banyak istirahat. Mengerti dokter, lalu kami. Ada hal lain yang perlu diperhatikan? Jika pasien bangun dalam kehidupan sehari-hari, harus tetap tenang, kedepannya harus banyak makan makanan ringan. Lalu pola hidup teratur, ini harus. Kalian perhatikan baik-baik. Terima kasih dokter. Bibi, kamu harus cepat sembuh. Pura-pura, simpan sikap munafikmu itu. Jangan lupa, ini ibuku, jangan pura-pura di sini. Lepaskan aku, jangan lupa siapa yang membuat Bibi. Saya lagi sakit. Kamu pengkhianat, kamu. Lin Qianye, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku hanya ingin merawat Bibi sampai sembuh, karena Bibi adalah orang yang paling baik padaku di keluarga Lin. pura-pura siapa? Kalau bukan karena kamu, yang suka menarik perhatian, membuat banyak masalah. Merusak pertunanganku dengan Qianye, Ibu Lin juga tidak akan terpancing. Pingsan, semua karena kelakuanmu yang keterlaluan. Sampai seperti ini. Aku tidak menarik perhatian. Aku juga tidak mendekati pria, mereka yang menggangguku. Sudah jadi bidadari, masih mau dianggap suci, munafik. Emu Sue Chen, siapa yang percaya omonganmu? Lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Kamu tidak mendekati pria. Tapi pria-pria itu seperti lalat mengerumunimu. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Apa aku mendekati pria? Kalian lihat jelas. Aku bersih tidak perlu dibela. Iya, kamu tidak mendekati pria. Pesta pertunangan kakakku. Tiba-tiba saja hancur. Ibuku tiba-tiba saja pingsan. Kamu tidak melakukan apa-apa. Menurutku kamu adalah pembawa sial yang sengaja datang untuk merusak keluarga kami. Kalau bukan karena Lin Qianye yang memaksa, aku tidak akan tinggal di keluargamu. Tahun-tahun ini di keluarga Lin. Penderitaan dan penghinaan yang kualami, apakah aku yang mau? Sampai segitunya tidak ingin tinggal di keluarga Lin, jangan lupa. Keluargamu masih berhutang apa pada keluarga Lin? Bukankah hutangmu pada keluarga kami sudah cukup banyak? Kakakku sekarang, menyimpanmu di sini untuk melayani adalah keberuntunganmu. Xiao Lei. Akulah adikmu, kenapa kau begitu membelanya? Dia cuma seorang gadis kecil yang imut saja. Jangan lagi kau menuduhku sembarangan. Sebelum masuk ke pesta pertunangan, tante membawa dokumen. Pasti dokumen itu ada masalah, sehingga membuatnya terlalu emosi sampai pingsan. Kenapa kita tidak lihat? Apa isi dokumen itu? Cuma satu dokumen? Apa mungkin ada hal penting? Jika ada urusan dengan Brooklyn, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Tidak perlu kau repot-repot. Jika tidak ada hal penting, kenapa tiba-tiba bisa pingsan? Jangan mengalihkan pembicaraan di sini. Keluargamu membunuh ayahku. Sekarang membuat ibuku tidak sadarkan diri. Bagaimana kau akan menggantiku? Aku sama sekali tidak bersalah. Kau sendiri yang cari-cari masalah. Benar-benar cari-cari masalah. Wah, ini kan Emu Sue Chen. Orang tuanya yang koma itu? Kak, kenapa kau bawa mereka ke sini? Membawa sial saja. Ternyata ini dalam pengkhianat keluarga Chen Yi. Sungguh menjengkelkan. Tapi, menjadi seperti sekarang. Sudah sepadan dengan dosa mereka. Ayah, ibu. Lin Qianye, untuk apa kau bawa orang tuaku ke sini? Emu Sue Chen. Hutang keluargamu pada kami tidak bisa kau lunasi sendirian. Jika bukan karena orang tuamu, ayahku pasti masih hidup. Keluarga Lin juga tidak akan goyah seperti ini. Balas dendamlah padaku saja. Aku sudah setuju untuk membayar hutang dengan cara apapun, bukan? Kenapa kau masih melibatkan orang tuaku? Mereka sudah seperti ini. Tentu saja aku akan balas dendam. Orang tuamu lah dalangnya, kebencian sedarah. Kau kira aku akan lupa? Jika ibuku hari ini tidak bangun, aku akan di depan matamu. Cabut selang oksigen orang tuamu. Jangan! Apapun yang kau mau, lakukan padaku saja. Kumohon, lepaskan mereka. Memohon padaku? Jika memohon padaku berguna, aku sangat ingin memohon kepada orang tuamu. Mengapa kalian ingkar janji? Mengapa harus memaksa ayahku ke jalan buntu? Aku sangat ingin memohon padamu. Aku sangat berharap semua ini tidak pernah terjadi. Maafkan aku. Aku.
Emu Suechen, maafmu tidak ada gunanya. Bisakah membuat orang mati hidup kembali? Bisakah keluarga Lin mendapatkan kembali semua yang hilang? Semuanya kembali. Siapa bilang tidak? Maafmu benar-benar tidak berharga. Jika Ibu Lin tidak bangun sekarang, maka kamu memang harus merasakan bagaimana rasa sakit yang dialami Qianye. Keluarga Emu adalah pengingkar janji. Tikus-tikus licik yang mengkhianati setelah dibantu. Qianye membiarkanmu hidup karena dia baik hati, membiarkanmu di sisinya. Hanya untuk menebus dosa orang tuamu, tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Malah merusak pesta pertunangannya, membuat ibu pingsan. Ya, hutang orang tua dibayar anak, hutangmu biarlah orang tuamu yang membayar. Ayo, cabut selang oksigen keluarga Emu. Kedua orang ini. Siapa yang berani? Zhang Lingyun. Aku tidak ingin banyak bicara, tapi kamu yang terus memprovokasi. Jika hari ini bukan kamu yang menyuruh kamu menuangkan anggur untukku, bagaimana mungkin sampai seperti ini? Apa niatmu sebenarnya sejak awal? Kamu sendiri tidak sadar. Kamu yang menyuruhnya. Aku. Emu Suechen, jika bukan karena kamu mendekati kakakku, membuat Nona Zhang cemburu, bagaimana mungkin dia balas dendam di pesta pertunangan? Intinya, kamu memang perempuan murahan, melihat pria langsung lupa diri. Dan kamu An Xiaolei. Jujur saja, pesta pertunangan gagal. Hatimu senang kan? Apa yang harus kusenangkan? Bukan begitu? Sejak di keluarga An, kamu sudah suka Lin Qianye, sekarang susah payah masuk keluarga Lin, menjadi anak angkat. Dekat sumber air dapat minum duluan, tapi didahului Zhang Lingyun. Pasti kamu tidak senang. Kau Qianye. Aku hanya menganggap kakak Qianye sebagai kakak. Perempuan ini berani di depan kakak Qianye. Berbicara sembarangan, aku akan mencabik mulutmu. Bukankah begitu? Kamu sangat membenci Zhang Lingyun. Bukankah karena kamu menganggapnya sebagai sainganmu? Semua siksaanmu padaku, bukankah karena aku berada di keluarga Lin? Kamu merasa aku mengganggu? An Xiaolei, aku baru tahu kenapa kamu selalu menghalangi hubunganku dengan Qianye. Ternyata kamu menyimpan niat buruk pada Qianye. Aku tidak akan membiarkanmu mengoceh sembarangan. Wanita ini. Berhenti. Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar percaya omongannya? Dia hanya ingin memecah belah hubungan kita. Aku tidak. Emu Suechen, sudah cukup kekacauanmu. Ibuku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Kamu malah memecah belah kami. Apa sebenarnya niatmu? Sudah kubilang, aku tidak. Aku tidak. Ibu, bagaimana perasaanmu? Kini. Jangan teras tersat. Ibu, apa maksudmu? Ibu. Tante, Ibu. Aku akan panggil dokter. Sudah kukatakan, pasien ini pingsan karena emosinya terlalu bergejolak. Dan kalian semua berteriak-teriak di sini hanya akan memperburuk kondisi pasien. Ini rumah sakit, harap tenang, jangan menambah masalah di sini. Jika bukan karena beberapa orang yang memicu masalah dan berkelahi, Tante tidak akan seperti ini. Menurutku Emu Suechen sengaja. Keluarga dia membunuh ayah, sekarang dia ingin membuat ibu marah sampai mati. Tidak, kalian yang memaksaku. Diam semua. Ibu masih terbaring sakit, kalian berdua terus bertengkar, keluar semua. Kamu tinggal menemani merawat ibu. Ini hutangmu padaku. Suechen. Qianye. Nona Emu, akhirnya Anda datang. Tuan muda seharian tidak makan minum, kami sangat khawatir. Ini air panas yang baru kami masak. Aku mengerti, kalian boleh pergi dulu. Baik. Qianye, ada apa? Suechen. Kenapa kamu datang? Apa tujuanmu datang? Kamu demam. Pulanglah. Tak usah kau urusi. Bibir bilang ya, hati bilang tidak. Kalau tak mau kau urusi, ngapa suruh mereka biarkan aku masuk? Kamu ini aneh, sakit parah begini. Enggak mau dipanggilin dokter, malah suruh aku. Yang enggak ngerti apa-apa masuk. Aku enggak mau diperiksa dokter. Balik badan. Kamu ini udah gede. Kok takut sama dokter gini, gimana sih? Kali ini udah, lain kali jangan main-main. Sifat anak manja, ngerti? Ham. Ayo kita ke dokter.
Kamu beneran gak ada rasa sama aku? Kamu ngapain? Aku. Nggak ngapa-ngapain? Jangan-jangan kamu kira aku mau cium kamu? Enggak sih. Aku kira tadi kamu mau ambil kesempatan dalam kesempitan. Di hatimu, aku ini orang jahat yang suka ambil kesempatan dalam kesempitannya? Bukan begitu? Sialan. Angkat. Ini calon mertuamu. Kalau enggak angkat teleponnya. Bikin dia marah. Enggak bakal ada hasil baik. Halo, ini Linkianye. Lagi sibuk apa? Acara tunangan aja berantakan. Masih ada waktu mikirin hal lain. Ada perlu apa? Aku ada waktu sekarang. Aku dengar dari Ling Yun kamu lagi di rumah sakit, sekarang juga. Datang ke keluarga Lin, aku perlu bicara. Oke, aku ngerti. Kianye, kamu pulang. Bagaimana kabar ibu? Lucu juga kamu ngomong gitu. Ayahmu aja sampai datang ke keluarga Lin. Mana berani aku nggak sambut. Kianye, jangan salah paham. Aku enggak sengaja manggil kamu dari rumah sakit. Ini karena ayahku. Dia dengar acara tunangan kita berantakan langsung marah besar. Sampai harus manggil kamu dari rumah sakit. Kini, aku. Sudah. Jangan lanjutin. Lagi pula aku udah balik. Ayahmu di mana? Aku mau jelasin langsung. Dia lagi nunggu di ruang baca. Kianye, aku temenin kamu ke sana ya. Mei Seok. Lin Qianye meminta bantuan orang. Harus menunjukkan sikap yang pantas. Jengga-jengga. Pesta pertunanganmu dengan Ling Yun gagal. Ada APA? Oh ya. Pesta pertunangan kali ini memang ada sedikit masalah. Tapi ini bukan kesalahan Kianye. Ibu Lin tiba-tiba pingsan. Jadi semua jadi kekau. Aku tidak mau dengar alasan-alasan ini. Kalau pesta pertunangan gagal, buat lagi. Lin Qianye. Pernikahanmu dengan Ling Yun sepenuhnya adalah keberuntunganmu bisa masuk keluarga Sang. Sekarang keluarga Lin masih banyak alasan. Jangan-jangan meremehkan keluarga kami. Paman Sang, Anda terlalu khawatir soal pesta pertunangan kemarin. Memang kelalaian keluarga Lin. Kalau bukan karena keluarga Sang tidak punya anak laki-laki, Ling Yun tidak akan mau menikahimu. Dengan keadaanmu sekarang dan keluarga Lin yang sudah merosot, mana mungkin bisa mengejar keluarga kami? Kamu harus sadar diri. Keluarga Lin memang hampir runtuh, tapi dengan waktu. Bangkit kembali bukan hal yang mustahil. Paman Zhang harus melihat ke depan. Ayah, apa yang Anda bicarakan? Dengan kemampuan Kianye, aku yakin asalkan keluarga Zhang membantu, memberinya dukungan, Kianye pasti bisa membangkitkan kembali kejayaan keluarga Lin. Kianye, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayah? Nanti kita akan menjadi satu keluarga. Harus rukun dan damai. Bukankah itu berarti keluarga Sang harus turun tangan? Karena kamu meminta bantuan keluarga Sang. Dengarkan saja perkataanku. Kamu menikahi putriku Sang Qiang. Bukankah itu keberuntunganmu? Karena kamu sudah menjual diri. Kenapa tidak menjual diri sepenuhnya? Sekarang keluarga Sang sangat butuh penerus, kamu dan Ling Yun. Tugas utama sekarang adalah segera memberiku cucu. Kalau tidak, jangan harap dapat suntikan dana 10 miliar. Oh ya. Pesta pertunangan diulang, jangan sampai nanti ada lagi masalah-masalah aneh. Kianye, ayahku memang pemarah. Barusan dia hanya bicara karena emosi, jangan dipikirkan. Ada lagi yang perlu dibicarakan? Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Ibuku masih di rumah sakit. Kini. Kianye, jangan marah. Ayahku hanya sangat menginginkan cucu. Asalkan kita segera menikah dan memberinya seorang cucu, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana menurutmu? Itu urusan setelah pesta pertunangan. Kamu bisa memilih tanggal pesta pertunangan dengan baik. Menurutku waktunya tidak masalah. Apa yang kamu lakukan? Kianye, sejak kita mempersiapkan pernikahan, kamu tidak pernah menyentuhku. Hari ini, Aku tidak akan menyentuhmu. Pakailah sendiri.
Kinyi, apa kamu sangat membensiku? Lebih memilih menghabiskan hari-hari di samping Mu Shuechen daripada menyentuhku sekalipun. TAPI, orang yang akan menikahimu bukan Mu Shuechen, melainkan aku. Meski tidak mendapatkan hatimu, aku harus mendapatkan dirimu. Selamat datang, para tamu terhormat. Pesta pertunangan bos grup Lin Qianye, dengan putri grup Sang Qiang, Zhang Lingyun. Keduanya sangat cocok, pasangan yang sempurna. Mari kita berikan sorakan dan doa yang hangat. Zhang Lingyun dari Durban, sempurna. Qianye, hari ini, aku akhirnya menjadi tunanganmu. Di masa depan, aku akan menjadi istrimu, ibu dari anak-anakmu. Baik-baik, karena pernikahan sudah diputuskan, bagaimana kalau pada hari pertunangan ini, kita mempertimbangkan tanggal pernikahan? Qianye, bagaimana pendapatmu? Ini tidak perlu terburu-buru, bisa dibicarakan nanti. Sekarang, Lin Qianye. Seharusnya sama Lin. Benar. Ini juga baik. Lin Qianye. Mu Shuechen. Melihatku menikah dengan orang lain, kamu sangat senang? Senang. Bagaimana bisa tidak senang? Keluarga Nona Zhang sangat terpandang. Pasti bisa membangkitkan kembali keluarga Lin dan memenuhi keinginanmu. Benarkah itu yang kamu pikirkan? Aku sudah merawatmu selama ini. Dan kamu begitu ingin mendorongku pergi? Pergi ke orang lain. Kamu minum berapa banyak? Bau alkoholnya sangat kuat. Jawab aku. Ya, aku tidak sabar membuatmu menikahi Nona Zhang. Agar bisa mewujudkan keinginanmu, aku tidak perlu tinggal di sisimu untuk menebus dosa. Baik. Kamu benar-benar berpikir seperti itu. Sayangnya, tidak bisa sesuai keinginanmu. Aku tidak mungkin menikah dengan orang lain. Sekarang ini hanya sementara. Seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Lin Qianye, kamu gila. Ambilkan air, mandikan aku. Ambilkan piyama untukku. Piyamamu. Lin Qianye, bisakah kamu berhenti menjadi gila? Sikapmu seperti ini. Bagaimana Nona Zhang akan berpikir? Tadi, kenapa kamu tidak berani menatapku? Katakan, kenapa tadi kamu tidak berani menatapku? Aku akan memaksamu hanya melihatku. Apakah dengan menghinaku seperti ini, kamu bisa melampiaskan amarahmu? Bisakah kamu melepaskan kebencianmu? Mu Shuechen, sekarang kamu senang, kan? Sejak aku mengurungmu di keluarga Lin. Melihatku dihina oleh keluarga Zhang. Menikahi orang yang tidak aku cintai. Apakah kamu merasa dendamu sudah terbalas? Sangat senang? Jika kamu ingin membangkitkan kembali keluarga Lin, mempertahankan warisan ayahmu, apakah kamu punya pilihan lain? Aku sudah kehilangan segalanya. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Melepaskanmu? Jangan pernah bermimpi. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari genggamanku. Sekarang aku seperti di neraka. Lebih baik mati. Kamu puas? Aku tidak. Aku tidak. Qianye, selama masih hidup, semuanya masih ada harapan. Aku akan membawamu bersamaku ke neraka. Lepaskan. Kamu jahat, Mu Shuechen. Kamu ini. Jangan pernah bermimpi mengambil Qianye dariku. Hei. Mu Shuechen, Mu Shuechen. Aku meremehkanmu, kamu benar-benar hebat. Verani Baraninnya mengakakan pesta pertunangan Lingyun, kamu lupa janjimu padaku dulu? Tidak, itu karena Wanita, aku tahu kau adalah wanita yang menarik perhatian pria. Karena kau sudah mengganggu putriku. Jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik.
Lihat, apa ini? Jangan lupa, video ini masih ada padaku. Kalau kau paham, pergilah dari keluarga Lin. Jauhi Lin Qianye. Aku bisa berjanji padamu. Tapi orang tuaku masih di tangannya. Selama dia tidak ingin aku pergi, aku tidak akan pernah bisa lepas darinya. Aku bisa membantumu meninggalkan keluarga Lin. Dan juga menyelamatkan orang tuamu yang koma dari Lin Qianye. Tapi kau harus berjanji padaku. Untuk selamanya meninggalkan kota ini, jangan pernah muncul lagi di depan Lin Qianye. Jika kau bisa melakukannya, aku akan membantumu. Soal video itu, aku juga akan menghapusnya sampai bersih. Baik. Aku setuju. Kuharap kau menepati janjimu. Apa yang kau lakukan di sini? Bertemu pria lain lagi di belakangku? Lepaskan aku. Di matamu, aku seperti ini. Lalu kenapa kau pergi tanpa sepatah kata? Dan datang ke sini, wanita seperti kau yang mudah tergoda. Apakah siapa saja bisa? Siapa sebenarnya? Katakan padaku. Siapa yang aku temui? Apa hubungannya denganmu? Kita tidak punya hubungan, jadi siapa yang aku temui? Kau tidak berhak ikut campur. Jangan harap kau bisa bertemu pria lain di belakangku. Aku ingin tahu, siapa yang membuatmu begitu bersemangat? Satu telepon di pagi hari, dan kau langsung datang. Lepaskan aku. Pagi-pagi kau sudah gila lagi? Di mana pria itu? Di mana kau menyembunyikannya? Lin Qianye, sampai kapan kau akan terus gila seperti ini? Sudah kukatakan, aku tidak bertemu siapa-siapa. Aku tidak boleh punya urusan sendiri. Lebih baik tidak. Jika kutemukan kau berkencan dengan pria lain. Halo, aku Wang Yao. Rekan kerjaan Xiaoli. Aku datang hari ini untuk mengantarkan dokumen perusahaan. Maaf mengganggu. Halo, Xiaoli sedang keluar. Mungkin sebentar lagi kembali. Mohon tunggu sebentar di sini. Nona, Anda adalah... Nama keluarga saya MU Sui Chen. Panggil saja saya Sui Chen. Dia adalah Lin Qianye, kakak angkat Xiao Lei. Bisa dibilang kakaknya juga, CEO Grup Lin. Oh, ternyata CEO Grup Lin. Bos Lin, sudah lama mendengar nama Anda. Silakan duduk. Kakak Wang Yao, kenapa kalian di sini? Xiao Lei, aku datang untuk mengantarkan beberapa dokumen perusahaan. Repot-repot datang ke sini. Tidak apa-apa. Untung ada Sui Chen dan kakakmu yang menemani aku di sini. Kalau tidak, aku benar-benar merasa canggung duduk sendirian di sini. Aku pergi dulu. TAPI. Ada APA? Nona Sui Chen. Semoga ada kesempatan bertemu lagi denganmu. Tamu yang datang adalah tamu kehormatan. Bagaimana kalau Tuan Wang tinggal? Makanlah bersama. Bos Lin, Anda benar-benar muda dan berbakat. Benar-benar pemuda berbakat. Wang sangat kagum. Anda bercanda. Tuan Wang juga langka dan berbakat. Qianye, kamu ngapain? Kamu benar-benar menarik perhatian. Aku berdiri di sampingmu. Masih ada yang tidak tahu diri mendekat. Menurutku, Wang Yao ini. Niatnya bukan pada minuman, aku hanya membuatnya mundur dengan sendirinya. Nona Sui Chen, Anda dan Bos Lin berdua. Apa hubungannya? Tidak ada. Dia adalah wanitaku. Kamu ngapain lagi? Bikin malu di depan orang lain. Hari ini aku datang tidak pada waktu yang tepat, aku pergi dulu. Tunggu. Bisakah Tuan Wang membawakan sesuatu untukku? Apa yang Bos Lin butuhkan? Aku dan Sui Chen akan menggunakannya malam ini. Kondom. Maaf, aku tidak bisa membantu, aku pergi dulu. Lin Qianye, kamu gila ya? Minta yang tidak sopan kepada orang lain. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Aku gila? Lalu kenapa? Lepaskan, lepaskan. Sui Chen. Tuan muda, ada apa ini? Diam saja ngapain? Panggil dokter. Baik. Sui Chen. Sui Chen, bangunlah. Maafkan aku. Aku salah, asal kau bangun, Sui Chen. Keluarga pasien. Tenang dulu, bisa tidak? Dokter, lihatlah dia jatuh ke lantai. Kepalanya penuh darah, tolong selamatkan dia. Keluarga pasien, jangan terlalu emosional dulu.
Pasien butuh lingkungan yang tenang untuk istirahat, kau begini. Dokter, kenapa dia belum bangun? Ada apa dengannya? Baru 1 jam sejak kau bawa pasien ke sini. Kurang dari 1 jam, wajar kalau dia belum sadar. Keluarga pasien, tenang dulu, diam sebentar ya. Luka di punggung pasien sudah dibersihkan dan dibalut. Kepalanya terbentur, hanya mengalami gegar otak ringan, dia akan segera sadar. Sue Chen, aku tahu salahku. Maafkan aku. Qian Ye, Lin Qian Ye. Paling lucu saat kau memanggilku Qian Ye. Tadi aku kehilangan akal. Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Kau sangat membenciku sekarang. Maafkan aku. Apa katamu? Sue Chen. Kenapa kau minta maaf padaku? Hari ini aku terlalu emosional. Tak sengaja mendorongmu. Membuatmu terluka. Maafkan aku. Tak kusangka, Lin Qian Ye yang sombong. Juga ada hari di mana harus merendahkan diri dan minta maaf. Aku benar-benar merasa terhormat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kepala masih pusing? Aku panggilkan dokter untukmu. Tidak perlu. Kau haus atau lapar? Agak haus. Baik, tunggu beberapa menit. Airnya terlalu panas. Tidak. Lalu kenapa kau menatapku begitu? Ada apa di wajahku? Aku hanya merasa, kita bisa rukun seperti ini. Sudah kejadian bertahun-tahun lalu. Asal kau bisa pulang dengan selamat, aku mau rukun denganmu. Bukan tidak boleh juga sih? Beneran. Asal kamu sehat-sehat aja. Kalau beneran kayak yang kamu bilang, pasti enak banget. Beneran bisa bikin hatimu lebih tenang? Mau ngapain? Aku temenin kamu. Gak usah, aku bisa sendiri. Kamu ini perempuan gak tahu diri, tahu gak? Waktu kamu pingsan, aku sibuk ngurusin kamu. Pertama, aku mau ke toilet. Kamu yakin mau ikut? Aku bukan. Kedua, kenapa aku sekarang terbaring di sini? Semua karena ulah seseorang. Qian Ye. Sue Chen. Kamu tadi memanggilku apa? Gak ada. Kenapa kamu gak pulang aja tidur di rumah? Aku gak ada apa-apa kok. Kamu kan CEO grup Lin. Setiap hari ada segudang urusan, gak mungkin bisa di sini. Jaga aku sendirian. Jangan-jangan kamu pikir aku khawatir sama kamu? Mimpi kali. Ibuku juga masih di rumah sakit. Kalian berdua dirawat, aku sekalian jenguk kamu. Bibi Lin, gimana kabarnya? Belum sadar juga? Dokter bilang dia kena serangan jantung, belum bisa sadar. Tapi udah lepas dari bahaya. Kamu juga sih, seberapa marah pun, gak boleh di acara tunangan. Bikin Bibi marah. Dia kan ibumu, lagi emosi pun. Gak boleh bicara kayak gitu sama dia. Kamu yang ngomong. Kalau bukan karena kamu di acara tunanganku, gak akan ada masalah segini banyak. Tapi apa? Tapi waktu itu ibuku pegang sebuah dokumen. Katanya penting banget, maksa aku baca. Mungkin ibu segitu emosinya karena dokumen ini. Iya juga. Dokumen itu. Waktu acara tunangan, ibuku tiba-tiba emosi banget. Suruh aku lihat dokumen ini, bilang, kalau aku baca, pasti akan menyesali. Semua yang aku lakukan hari itu. Jangan-jangan, Bibi tahu kejadian tahun lalu? Gak boleh. Aku gak boleh biarkan dia tahu, nanti. Dengan sifat Qian Ye, dia bisa ngapa-ngapain. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya melihatku dalam keadaan yang memalukan. Kamu mendengarkanku? Kamu bilang apa? Apa yang kamu pikirkan tadi? Aku bilang, aku baru saja menyuruh orang mengantarkan dokumen ini. Aku benar-benar ingin tahu, dokumen apa ini? Yang membuat ibuku begitu emosional. Qian Ye. Dokumen ini, biar aku lihat dulu untukmu. Sepertinya Tante sudah menemukan kejadian tahun lalu. Bagaimana? Hang yang masih memegang videoku. Ada apa? Tidak boleh. Kenapa kamu mengunci diri di dalam? Aku tidak boleh membiarkan Qian Ye melihatku dalam keadaan yang memalukan. Sama sekali tidak boleh. MU Sue Chen. Kamu bicara dong. MU Sue Chen, kamu sedang apa? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Qian Ye. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Dan tidak bisa membiarkanmu tahu semua ini.
Aku tahu, aku dengan egois merampas hakmu untuk tahu dan memilih. Tapi, aku harus melakukan ini. Kamu membakarnya? Kenapa kamu membakarnya? Apa yang tidak boleh aku tahu? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Maaf, Kamu tahu, aku tidak ingin mendengar ini darimu. maaf. Biarkan beberapa rahasia tetap menjadi rahasia selamanya, oke? MU Suechen. Kamu harus seperti ini? Aku tidak ingin memaksamu. Tidak ada yang salah dengan ini. Jika tahu, kita berdua hanya akan lebih menderita. Meski begitu, kamu tetap ingin melihatnya? Aku tidak ingin dibohongi. Kalian semua tahu segalanya. Sembunyikan segalanya dariku, MU Suechen. Kamu benar-benar ingin menguji kesabaranku, ya? Silakan ancam aku sesukamu. Aku sama sekali tidak akan menunjukkannya padamu. Kamu? Sudahlah, dokumen ini sebenarnya ingin diberikan ibuku padaku. Saat dia bangun, aku akan tahu semuanya. Tidak perlu terburu-buru. Ibu, cepatlah bangun. Aku punya banyak pertanyaan. Ini kutanyakan padamu. Bos Lin, Anda masih ada rapat hari ini. Bagaimana? Apakah Anda masih akan pergi? Siapkan mobil, kita berangkat sekarang. Bibi, Anda sudah bangun. Tapi keluarga Anda baru saja pergi. Oh ya, Anda masih ada satu keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit kami. Perlu saya panggil kerja untuk Anda? Ada yang datang menjenguk Anda. Suechen. Bibi, Anda sudah bangun. Suechen, kenapa kamu di rumah sakit? Apa keciannya? Anak nakal itu menyusahkanmu lagi? Tidak, Bibi. Aku tidak sengaja terjatuh. Sekarang sudah baik-baik saja. Kian Ye yang memasakku untuk diobservasi di rumah sakit. Anak baik, selama ini kamu benar-benar menderita. Kenapa kamu begitu bodoh? Bibi, Anda sudah tahu, aku hanya tidak ingin membuat Kian Ye sedih. Aku ingin melindunginya. Anak yang baik sekali, Kian Ye itu buta mata dan hatinya. Dia yang salah padamu, Bibi. Bibi juga salah padamu. Membuatmu menderita selama ini. Tidak apa-apa, Bibi. Apa yang lebih penting daripada hidup? Dulu, kalian berdua adalah pasangan yang dipuji banyak orang. Pasangan yang harmonis, tapi sekarang, Bibi bisa melihat. Betapapun besar kesalahpahaman kalian, di hati Kian Ye, dia masih tidak bisa melupakanmu, masih menyayangimu. Sudahlah, Bibi, semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin dia hidup dengan baik, tidak lagi hidup dalam kesedihan. Tidak boleh. Aku harus memberitahu Kian Ye kebenarannya. Tidak bisa biarkan dia terus salah. Bibi, aku mohon, jangan sekali-kali memberitahunya. Kenapa? Jika kesalahpahaman kalian berdua bisa diselesaikan, semuanya akan membaik. Sekarang, mereka tidak bisa mengancam nyawa Kian Ye lagi. Apa kamu mau memikul kesalahan keluarga Zhang seumur hidup? Bukan aku tidak mau, tapi sekarang keluarga Emu sudah runtuh. Utang menumpuk, keluarga Lin juga goyah. Keluarga Zhang sekarang mendominasi. Jika saat ini, Kian Ye tahu semua kebenaran, pasti akan berkonflik dengan mereka. Maka harapan Kian Ye untuk membangkitkan keluarganya. Semua usahanya akan sia-sia. Daripada kamu, bagi Chio, semua ini tidak penting, bukan? Kamu rela melewatkan Chio seumur hidup karena kesalahpahaman? Aku juga punya alasan yang sulit diungkapkan. Maaf, nak, apa alasanmu? Katakan saja pada tante, baik aku maupun Chio. Pasti akan membantumu. Dulu keluarga Zhang mengkhianati keluarga Lin, sekaligus menggunakan nyawa Chio untuk memaksaku menyerah. Aku setuju. Mereka bahkan merekam video. Selama ini, mereka terus memerasku dengan video itu. Bagaimana bisa begini? Zhang Qiang, benar-benar jahat. Jadi aku mohon, jangan biarkan Chio tahu semua ini. Aku tidak ingin dia melihat sisi burukku. Mari kita jaga sedikit harga diri untuk masing-masing. Bu, kenapa tiba-tiba memutuskan untuk keluar negeri? Ini bukan tiba-tiba. Sebenarnya sudah lama ada niat ini, hanya saja. Waktu itu kamu belum bisa mandiri. Jadi harus tinggal. Sekarang kamu sudah besar. Aku tenang. Tante. Awalnya aku khawatir kalau tante pergi. Mengingat kesehatan tante tidak baik. Pergi sendirian ke luar negeri pasti membuat kami khawatir. Tapi, untungnya ada Xiao Lei yang menemani. Dengan Xiao Lei, kami bisa tenang. Xiao Lei harus merawat ibu dengan baik. Aku tidak masalah, kakak.
Tenang saja, Cio. Tenang saja. Xiao Lei sangat perhatian, pasti tidak masalah. Chow. Sebenarnya aku ingin. Tante, jangan khawatir. Cio tidak sendirian, ada Nona Zhang. Nak, kamu yakin? Tindakanmu ini akan menjauhkan Cio. Semakin jauh. Aku yakin, Tante. Jika harus ada yang menderita, biarlah aku yang menderita sendirian. Setidaknya ini bisa membuat hatinya lebih tenang. Tapi Tante, tidak tega melihatnya lagi. Tante, kumohon mengerti. Jangan biarkan dia tahu rahasia ini. Baiklah, kalau kamu sudah memutuskan. Tante setuju. Jika kamu butuh Tante, Tante siap membantu. Kalau budget kami pergi dulu. Kalian semua jaga diri baik-baik. Sue Chen, kamu harus jaga diri baik-baik. Kak, kamu harus sering-sering menelepon aku. Aku akan menunggu teleponmu. Xiao Lei, tenang saja. Selama aku ada, aku akan menggantikanmu. Merawat Chen Yi. Kak, aku akan kembali mengunjungimu kalau ada waktu. Xiao Lei, ayo kita berangkat. Sampai jumpa, Kak. Bagaimana? Akara pertunangan kali ini berjalan lancar? Lancar sih lancar, tapi Lin Qianye tetap tidak menyentuhku, malah pergi ke kamar. Wanita itu, Mu Sue Chen. Mu Sue Chen hanyalah gadis yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa, tidak perlu ditakuti. Kenapa aku dengar Li Meilin pergi ke luar negeri? Kenapa ini terjadi? Aku juga tidak tahu, hanya dengar ini sudah direncanakan sejak lama. Ini tidak penting, yang penting adalah kamu harus segera menikah dengan Lin Qianye. Beri aku cucu. Grup Sang sebesar ini, bisakah? Tidak ada penerusnya? So Mu Shuechen. Dia tidak akan muncul di hadapanmu lagi. APA, kenapa ini terjadi? Tidak ada. Sekarang Ibu Qianye sudah pergi ke luar negeri, siapa lagi yang akan membela wanita ini? Sekarang aku bisa memperlakukan dia sesukaku. Seperti yang aku mau. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sekaligus mengusir. Wanita ini, An Xiao Lei. Lucu sekali wanita ini, sudah lama mengincar Qianye. Tapi akhirnya tersingkir juga. Mu Sue Chen. Dari putri keluarga Mu yang terhormat, sekarang menjadi pembantu, bagaimana rasanya? Hidup mewah ada caranya sendiri. Hidup miskin juga ada caranya sendiri. Bagaimanapun, aku bisa. Aku tidak peduli hidup susah. Kamu tahu tidak? Aku paling benci orang yang sok suci seperti kamu. Tapi bagaimanapun, keluargamu sudah runtuh. Orang tuamu yang koma juga masih terbaring di rumah sakit. Qianye juga meninggalkanmu. Uang memang bukan segalanya, tapi cukup untuk menjatuhkanmu dari surga ke neraka. Nona Zhang. Meskipun sekarang aku bekerja sebagai pembantu di keluarga Lin, tapi orang tuaku tidak punya masalah denganmu, tidak perlu. Untuk menghinaku, kamu juga menyasar orang tuaku. Terus apa? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu masih mengira dirimu adalah putri keluarga Mu? Lucu sekali. Nona Zhang, aku tidak ingin berdebat mulut denganmu. Tolong jangan ganggu pekerjaanku. Sepertinya kita bukan dalam hubungan yang setara. Untuk berdialog, pergi dari sisi Qianye, atau aku akan berurusan denganmu dan orang tuamu yang koma. Lalu apa? Kamu ingin aku pergi, tapi Lin Qianye tidak. Bisakah kamu mengerti pikirannya? Kamu, Dengar baik-baik, aku tidak ingin berebut apapun, tapi ini bukan alasan untuk menghinaku. Ada APA? Mara Sekelai. itu semua karena Mu Sue Chen, wanita itu. Entah kenapa, dia berani melawanku. Dia melawanmu? Ya, aku hanya mengatakannya sedikit. Tapi dia langsung marah sekali, benar-benar sial. Sudah, abaikan saja dia. Biarkan dia bersenang-senang sebentar. Nanti kita urus dia. APA? Ayah, apa kamu? Jangan tanya, pokoknya dia tidak akan mengganggumu. Ayah, beritahu aku dong, apa yang kamu lakukan? Apa kamu punya cara untuk mengusir Mu Sue Chen? Sudah, jangan manja. Pokoknya, jangan ikut campur dalam hal ini. Kebetulan aku ada urusan, aku pergi dulu. Ayah beritahu aku dong, ayah. Apa ini? Jangan-jangan ini berhubungan dengan Mu Sue Chen?
Oh, begitu rupanya. MU Sue Chen, kamu hanya terlihat polos di luar. Tapi sebenarnya kamu wanita yang tidak tahu malu. Bagaimana Qianye bisa menyukai orang sepertimu? Sekarang, aku ingin lihat, berani apa kamu tinggal di keluarga Lin. Ayah, kenapa tidak memberitahu aku video ini lebih awal? Kalau saja ayah memberikan video ini lebih awal, Sekarang Mu Sue Chen tidak akan berani menantangku seperti ini. Kamu sudah melihatnya? Ayah, video ini sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bagaimana mungkin MU Sue Chen relakan merekam video seperti ini? Ceritanya panjang. Dulu. Yang mengkhianati keluarga Lin bukan keluarga Mu, tapi aku. Yang mengkhianati keluarga Lin. Menjebak keluarga MU, mencaplok harta kedua keluarga, dan mengancam nyawa Lin Qianye. Untuk memaksa MU Sue Chen mengambil alih kesalahan keluarga Zhang, bahkan merekam video ini. APA? Ayah, hal sepenting ini. Kau bisa menyembunyikannya dariku? Hal ini, keluarga Zhang. Lagi pula tidak terhormat, semakin banyak orang yang tahu. Semakin besar risiko terbongkar, apalagi Lin Qianye tahu hal ini. Bagaimana mungkin dia rela menikahimu? Aku tidak akan membiarkan Qianye tahu. Selama ada video ini, MU Sue Chen dan Qianye mustahil bersatu. Mu Sue Chen, kau masih berani tinggal di keluarga Lin? Apalagi yang kau inginkan? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau bilang jika Qianye tahu, kau diam-diam. Seperti ini, apakah dia masih mau membiarkanmu tinggal di keluarga Lin? Kau, dari mana kau dapatkan ini? Tenang saja. Asal kau padaku, video ini tidak akan kuperlihatkan pada Qianye. Apa yang kau ingin lakukan? Kudengar ayahku bilang, beberapa hari lalu dia berjanji padamu. Kau bilang akan meninggalkan Qianye, meninggalkan kota ini, benar? Ya, hanya saja orang tuaku masih di tangan Lin Qianye. Asal kau bisa membawa orang tuaku keluar, aku bisa menepati janji meninggalkan Lin Qianye. Meninggalkan kota ini tidak muncul di hadapanmu. Orang tuamu, aku akan bantu carikan solusi setelah semuanya selesai. Kau harus segera meninggalkan Qianye, mulai sekarang. Kau jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi, setuju? Aku setuju. Sebaiknya kau tepati janjimu, kalau tidak. Kenapa kau tiba-tiba datang? Qianye, bukankah kau di kantor? Kenapa tiba-tiba pulang? Ada dokumen penting tertinggal di rumah. Aku datang mengambilnya. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Kita sudah bernangan, APA aku tidak boldatang? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku tadi sedang berdiskusi dengan Sue Chen tentang hari pernikahan kita. 2 bulan lagi hari ini adalah hari yang bagus. Kami berdua merasa sangat cocok untuk menikah. Benar kan, Sue Chen? Ya. Memang hari yang baik. Benarkah? MU Sue Chen merasa ini hari yang baik. Menurutku, ini hari sial. Bagaimana kalau kamu pilih hari lain? Ada hari baik lainnya? Kalau Qianye merasa hari ini tidak baik, mari ganti hari lain. Tapi ayahku bilang, tahun ini harus menikah. Aku akan pilih beberapa hari baik lagi untuk kamu pilih. Lihatlah, hari mana yang kamu mau, agar kita bisa segera menentukan tanggal pernikahan. Ini tidak besar, kita bicarakan nanti. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tunggu. Ada apa? Bukan hal besar. Hanya saja, aku dengar dari Sue Chen, orang tuanya sudah lama terbaring di rumah sakit. Tapi tidak ada perbaikan. Kebetulan di keluarganya, ada rumah sakit swasta dengan fasilitas lebih baik. Bagaimana kalau sekarang kita pindahkan orang tua Sue Chen ke rumah sakit itu? Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Aku pikir, karena pernikahan kita sudah dekat, sebaiknya kita berbuat baik untuk mengumpulkan pahala. MU Sue Chen, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Aku tidak ada pendapat, terserah kalian atur saja. Kalau begitu, sudah diputuskan. Hei. Kamu sudah siap? Aku sudah siap semua. Bisa pergi dari keluarga Lin kapan saja. Bagus. Aku sudah menyuruh orang menjemput orang tuamu dari rumah sakit. Kamu bisa pergi dari keluarga Lin, aku akan menyuruh orang menjemputmu. Aku akan mengirimmu dan orang tuamu keluar kota. Pergilah sejauh mungkin. Baik. Aku mengerti. Selamat tinggal Qianye, ini terakhir kalinya aku berpamitan. Di kehidupan ini, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Semoga kamu bahagia. Kamu mau pergi kemana? Aku tidak mengizinkanmu pergi dariku. Kemana aku pergi? Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ini rencanamu? Menyuruh Zhang Lingyun mengantar orang tuamu pergi. Lalu kamu bisa langsung berkemas. Dan pergi dariku dengan mudah. MU Sue Chen. Mimpi. Aku sudah menyuruh orang mengikuti orang tuamu, kemanapun mereka pergi. Orangku akan mengikutimu.
Seumur hidup, jangan harap bisa lepas dariku. Bos Lin, kedua orang tua keluarga MU kecelakaan. Kami sudah buru-buru bawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Tiba-tiba saja, kau bisa kecelakaan? Bohong, kan? Kamu bohong, suruh mereka membohongiku lagi. Kalian semua membohongiku. Tenang dulu. Lepaskan aku, lepaskan. Kamu terlalu emosional sekarang, aku tidak bisa melepasmu. Kok bisa kecelakaan? Kenapa? Kita baru mau memulai hidup baru. Ini salahku, kalau bukan karena aku, mereka tidak akan mati. Ini semua salahku. Salahku tidak menyiapkan sopir yang teliti. Jangan menangis. Di dunia ini, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Lin Qianye. Aku benar-benar sendirian sekarang. Tidak, kamu masih punya aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Sangat lelah. Aku tidak bisa melepasmu, kamu tidak boleh pergi dariku. Lepaskan aku, kasihanilah aku. Aku mohon, lepaskan aku benar-benar tidak bisa. Kehilangan apapun lagi. Kamu tidak boleh pergi, kamu bilang mau tinggal di sampingku. Menggantikan kesalahanku, asalkan kamu tetap di sini. Apapun yang kamu mau, aku bisa bantu. Dengan hak apa kamu menentukan kepergianku? Dengan hak apa kamu menuntutku? Kamu benar-benar ingin memaksaku mati, baru puas? Kenapa kamu harus pergi dariku? Aku sangat menjijikan bagimu sampai kamu sangat membenciku. Ya, lepaskan aku, jangan buat aku membencimu. Bencilah aku, asalkan tidak pergi, benci, pukul. Maki aku juga tidak apa-apa. Lin Qianye, ini penahanan ilegal. Kamu mau apa sebenarnya? Sebulan, temani aku 1 bulan lagi, boleh? Apa maksudnya? Aku ingin kamu menemaniku selama 1 bulan lagi. Selama 1 bulan ini, kamu hanya perlu melihatku. Selalu berada di sampingku. Jika setelah 1 bulan, kamu masih ingin pergi, aku akan melepasmu dan tidak mencari-cari lagi. Benarkah? Ya, jika kamu masih bersikeras pergi, aku akan melepaskanmu. Bagaimana dengan mie ini? Aku tidak punya makanan favorit, apa saja boleh. Presiden Grup Lin yang terhormat, ternyata rela memasak untukku. Aku benar-benar merasa terhormat. Kamu lupa? Dulu aku pernah membuatkanmu mie yang sama. Selamat ulang tahun, Suechen. Semoga harimu selalu bahagia. Ini buatanmu? Mana mungkin? Iya, aku untukmu. Kamu pikir, aku akan memasak untukmu? Ya, bagaimana mungkin aku bisa menikmati? Mie buatan tangan Tuan Lin sendiri. Tapi kenapa tanganmu terluka? Jangan-jangan, saat membeli mie, tangan mulia Tuan Lin terbakar ya? Ya. Ini mie panjang umur buatanku untukmu. Selamat ulang tahun, sayang. Aku tidak lupa. Hanya saja, beberapa hal biarlah berlalu. Aku tidak mengizinkannya berlalu. Qianye. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu datang untuk apa? Mu Shuechen, Desert Rampuan. Berani-beraninya kamu menarik perhatian Qianye. Kamu datang ke sini untuk apa? Jika kamu hanya ingin memfitnah orang, lebih baik kamu pulang sekarang. Qianye, kenapa kamu membela perempuan ini? Bagaimana bisa kamu begitu dekat dengan perempuan ini? Jika kamu datang untuk menanyai aku akan memberimu penjelasan. Kebetulan, kita bisa membicarakan soal pertunangan. Apa maksudmu? Tidak mengerti? Aku bilang tentang pertunangan kita. Kita perlu bicara. Pertunangan? Bukankah kita sudah sepakat menikah bulan depan? Bukankah kita sudah lama menyepakatinya? Ya, sudah sepakat, tapi lebih baik kita batalkan saja pertunangan ini. Karena aku tidak mencintaimu. Aku tidak ingin menikahimu. Kalau bukan aku, siapa yang kau cintai? Mu Shuechen? Apakah mencintaimu Hujen, wanita itu? Ya, aku mencintainya. Aku tak bisa hidup tanpanya. Jadi, lebih baik kau jaga mulutmu. Tidak. Bagaimana bisa kau membatalkan pertunangan kita? Apa kau tidak butuh investasi dari keluarga Zhang? Masalah grup Lin akan kuselesaikan sendiri. Soal investasi, aku tidak butuh. Ulanglah. Demi dia, kau batalkan pertunangan kita. Demi dia? Kau rela melepas investasi keluarga Zhang. Mu Shuechen, apa haknya? Apa kau tidak tahu? Dia cuma wanita yang bisa dimiliki siapa saja. Sang Yun, jaga mulutmu. Aku punya bukti. Sang Yun, apa kau harus seperti ini? Wanita, selain memikat Qianye, apalagi yang bisa kau lakukan? Bagaimana dirinya? Aku memang tidak tahu. Tapi kau sekarang adalah wanita yang merusak dan tak tahu malu. Apa yang kau omongkan? Mengapa memfitnah orang tanpa alasan? Memfitnah Mu Shuechen tanpa alasan? Berani kau beritahu Qianye tentang hal-hal yang pernah kau lakukan? Sang Yun, apa kau harus seperti ini?
Janji antara kita, apa sudah kau penuhi? Seharusnya dari dulu aku tahu, kau adalah wanita yang ingkar janji. Bernie kau. Beri tahu cenya tentang video yang kau buat? Apa yang sebenarnya kalian omongkan? Video apa? MU Suechen. Apa yang kau sembunyikan? Sembunyikan? Memang seharusnya dia sembunyikan. Kianye, kalau kau tahu hal-hal yang dilakukan MU Suechen, kau tak akan membatalkan pertunangan denganku. Hanya karena dia. Sang Lingyun. Aku perlu jelaskan padamu. Bahkan bukan karena MU Suechen. Aku tetap akan membatalkan pertunangan denganmu. Mengapa? Karena aku tidak mencintaimu. Aku tak pernah mencintaimu, sedikit pun. Kukira aku bisa menerima pernikahan bisnis ini. Tapi ku sadar. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menjadi suami yang tidak mencintai istrinya. Baik, kalau begitu aku akan membuatmu tahu. Kamu sendiri yang memilih. APA. Kembalikan padaku. Kianye, lihat, kamu bisa melihat. Wanita seperti APA jamu Suechen ini. Jangan lihat. Inilah yang kamu sebut. Video tentang MU Suechen. Benar-benar nyata, Kianye, asalkan kamu menonton video ini. Kamu tidak akan lagi terobsesi dengan wanita ini. Pada akhirnya kamu akan tahu, akulah wanita yang paling mencintaimu. Akulah pilihan terbaikmu. Jangan lihat. Kianye, mengapa kamu mendengarkan perkataannya? Apakah kamu lupa? Bagaimana keluarga mereka mengkhianati keluarga Linmu? Apakah kamu lupa, bagaimana ayahmu dibunuh oleh orang-orang Kijum ini? Bagaimana bisa kamu lunak hati pada anak musuh? Tanpa aku. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Isi di dalamnya cukup untuk menghancurkan reputasimu. Atau, kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati? Haruskah skandalmu diketahui semua orang? Baru kamu puas? MU Suechen. Kianye, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak worth it untuk wanita seperti ini. Kamu lihat video ini. Kamu akan tahu. Dia tidak ingin aku melihatnya, maka aku tidak akan pernah melihatnya. Kianye, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menginjak-injak flash disk? G, tidak ada backup kan? Aku tidak akan pernah melihatnya. Dan tidak akan memberikannya padamu. Kianye, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Mushwachenala. Wanita seperti apa? Apa yang dia berikan padamu sampai kamu begitu terhipnotis? Justru karena aku tahu siapa dia. Maka video yang jelas-jelas memecah belah kita ini tidak akan aku lihat atau percayai. Lin Kianye, apakah kamu sangat mencintainya? Meski tahu dia hanya seorang yang manis, kamu tetap memilihnya. Kamu lebih memilih untuknya menghancurkan aku, melepaskan investasi dari keluarga Zhang. Ya, kamu dan keluarga Zhang, aku tidak mau keduanya. Lin Kianye, kamu akan menyesal. Ancamanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Sama sekali tidak berguna. Aku belum menggunakan ini. Untuk mengancam Suechen, kan? Memaksanya menuruti keinginanmu. Mengancamnya untuk menjauh dariku. Benar? Anchorman. Jelas dia sendiri yang melakukan hal memalukan. Dia membuatnya jadi bahan perbincangan dan kehilangan muka. Chenyi, APA kelebihannya? Apakah dia pantas berdiri di sampingmu? Aku tidak peduli bagaimana kamu mengancamnya sebelumnya. Yang penting, jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Singkirkan trik-trik kecilmu itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan kita sebelumnya. Flash disk ini akan kuhancurkan di sini sekarang juga. Karena Suechen tidak ingin aku melihatnya. Maka aku akan membuatnya hilang selamanya. Lin Qianye, kamu akan menyesal. Bukankah kamu sudah melihat semuanya? Lalu untuk apa kamu mencariku? Aku tidak melihat. Apa? Apa maksudmu? Aku bilang. Aku tidak melihat. Kenapa? Karena kamu tidak ingin aku melihat, maka aku tidak akan melihat. Jangan menangis. Benarkah? Bohong berarti anak anjing. Flash disk itu sudah kuhancurkan. Hanya tidak melakukannya untuk mengancammu. Boleh? Lalu, kamu tidak marah aku menyembunyikan sesuatu darimu? Kamu tidak ingin menanyakanku sesuatu? Ada. Jujur, aku punya banyak pertanyaan untukmu. Tapi jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Aku juga tidak akan marah kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Suatu hari nanti, ketika kamu mau memberitahuku sendiri, barulah kamu beritahu aku. Atau, aku akan mencari tahu sendiri. Kianye.
Jika kamu membatalkan pertunangan dengan Zhang Lingyun, itu akan menghancurkan semua usahamu selama ini. Aku tidak ingin usahamu sia-sia. Lalu apa? Sang Qiang memang bukan orang yang baik. Bekerja sama dengannya sama saja dengan bermain api. Siapa tahu suatu hari nanti, dia akan menggigitku dengan kejam. Tapi dengan caramu ini, dia pasti akan balas dendam dengan gila. Tidak apa-apa. Apa katamu? Lin Qianye mengusulkan pembatalan pertunangan. Ya. Dia bahkan terbuka padaku. Bilang bahwa dia sama sekali tidak mencintaiku dan tidak berniat menikah denganku. Tidak masuk akal. Ayah, apa yang harus kulakukan sekarang? Sekarang Qianye benar-benar sudah. Terjadilah para wanita ITU, Mushwachen. Dia bersikeras untuk membatalkan pertunangan denganku. Sudahkah kau tunjukkan video ITU pilihannya? Apakah dia masih bersikeras? Jangan dibahas, aku kesal mendengarnya. Qianye bahkan tidak mau melihatnya, langsung menghancurkan flash disk itu. Dehang Kirken. Anak muda bertindak sembrono. Sudah saatnya dia diberi pelajaran. Biar dia tahu akibatnya mengusik keluarga kami. Sang. Kalau begitu, apakah Qianye masih mungkin berubah pikiran? Apakah perasaannya penting? Kita hanya perlu dia patuh. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika aku mendatangi Qianye sekarang, hanya akan membuatnya semakin membenciku. Kita harus mengambil pendekatan yang lebih halus. Lin Qianye, maaf terdengar kasar. Dia hanyalah sirang anak muda yang jatuh. Dengan apa dia berani menawariku? Itu sudah menghormatinya. Dia melawanku? Dia masih terlalu muda. Assistant Tang. Perintah Bos Sang, sebar kabar bahwa Grup Sang dan Grup Lin akan menghentikan kerjasama. Ya. Akan kulihat bagaimana anak muda yang tidak tahu diri ini menghadapinya. Qianye, kau sudah lihat beritanya? Belum, berita apa? Grup Zhang akan segera menghentikan kerjasama dengan Grup Lin. Begitu dibatalkan, seluruh rantai dana kamu akan putus. Setelah putus, seluruh proyek akan ikut rugi. Ini gimana dong? Benar-benar orang lain yang lebih khawatir. Aja nggak panik, kamu kok panik? Dia sebentar lagi mau ngadain konferensi pers, kamu masih bercanda sama aku. Kamu terlalu tega ya. Ini cuma cara bapak anak itu buat maksa aku. Trik lama aja. Begitu aku bersikukuh mau batalin tunangan, mereka bakal ngadain konferensi pers. Ngumumin kerjasama dua perusahaan berakhir. Kalau nggak ada halangan, sebentar lagi Zhang Lingyun bakal datang. Kasih ultimatum ke aku. Masa kamu nggak tahu dampaknya buat seluruh perusahaan? Sebesar apa? Kamu masih santai aja. Apa kamu udah mutusin? Sebentar mau nurut dia terus kompromi? Di matamu, aku sebego itu? Tulang lunak? Harus numpang anginnya keluarga Zhang. Baru bisa sukses? Keluarga Lin gak bakal runtuh. Keluarga Zhang itu udah terlalu lama sombong. Sudah waktunya mereka jatuh. Kenapa kamu tiba-tiba kayak gini ke keluarga Zhang? Sebenarnya apa yang terjadi? Tenang aja. Semua bakal beres. Halo, Os Lin, sudah leret. Ada yang perlu dibantu? suruh orang selidikin soal kerjasama keluarga Lin dan NU dulu. Keluarga NU tiba-tiba berkhianat. Sampai bikin keluarga Lin bangkrut. Semua detailnya. Aku mau tahu semuanya. Aku rasa ada yang aneh dengan kejadian dulu. Oh, tahu Bos Lin. Ada lagi yang perlu dilakukan? Ingat, jangan terlalu banyak orang yang disuruh selidikin. Atau beberapa orang yang bisa dipercaya. Bantuin aku selidikin. Oke, aku langsung suruh beberapa orang selidikin diam-diam. Kasih jawaban sebelum besok malam. Udah. Sue Chen, sebenarnya kamu ngapain sih sembunyi dari aku? Kayaknya, sejak kejadian itu, udah lama banget kita nggak
akur kayak gini. Ya. Tapi, Bos Lin, tebakan Anda benar. Kejadian waktu itu. aku tahu. Siapa yang menelepon? Urusan perusahaan, tidak ada yang serius. Tapi meskipun masalah ini terselesaikan dengan baik, mungkin kedepannya perusahaan akan sulit berkembang. Dan, kenapa tiba-tiba kamu begitu bersikeras untuk membatalkan pertunangan dengan mereka? Ayah Sang Lingyun bukan orang yang mudah dihadapi. Karena aku tidak menyukainya. Jadi aku tidak bisa menikahinya. Ini pernikahan bisnis, suka atau tidak terlalu penting. Yang penting adalah aku ingin menikahimu. Aku ingin menikah denganmu. Jadi aku tidak bisa menikahinya dan tidak akan menikah dengannya. kamu ngomong apa sih? Bukankah hubungan kita sudah berakhir sejak lama? Dan keluarga MU adalah dalang dibalik keadaan keluarga Lin seperti ini. Kamu tidak membenciku? Setelah semuanya selesai, kita akan... Kinyi, Nona Zhang, ada apa? kita sudah bertunangan, kamu tidak mempertimbangkan. Akibat dari pembatalan ini, ayahku sangat marah. Jadi, lebih baik kamu tarik kembali ucapanmu sebelumnya. Tidak mempertimbangkan akibat? Aku sudah mempertimbangkannya. Kalau sudah mempertimbangkan, apa kamu tidak tahu? Akibat dari tindakan ini tidak hanya akan membuat grup Lin benar-benar keluar dari pasar, tapi juga akan sengaja ditekan oleh Zhang. Usaha kerasmu selama bertahun-tahun baru mulai membuahkan hasil. Bagaimana bisa sekarang? Ucapan Nona Zhang benar-benar mengharukan. Kamu dan ayahmu itu benar-benar satu keluarga, tidak ada bedanya. Kianye, apa maksudmu ini? Memberi tamparan lalu memberi manisan. Menggunakan keras dan lembut untuk membuatku menyerah. Anggap aku bodoh? Kianye, ini semua demi kebaikanmu. Kalau kamu membatalkan pertunangan ini sekarang, semua yang sudah kamu bangun dengan susah payah akan dihancurkan dan harus dimulai dari awal lagi. Kamu melakukan ini hanya untuk seorang wanita. Apa untungnya buatmu? Tidak usah Nona Zhang berbaik hati padaku. Silakan pulang saja. Mengenai konferensi pers, silakan saja jika kalian ingin mengadakannya. Pernikahan ini, aku pasti membatalkannya. Cienya, suatu hari nanti, kau akan menyadari bahwa MU Sue Chen hanya berpura-pura mencintaimu, Akila Yong. Benar-benar mencintaimu. Kau tidak merasa lucu mengatakan itu? Sang Lingyun, kau dan ayahmu benar-benar sekutu yang licik. Kalian pikir, kejadian tahun lalu benar-benar bisa ditutup-tutupi? Kau sudah tahu? Aku tidak tahu tentang hal ini, aku baru tahu. Beberapa hari yang lalu, semua ini dilakukan ayahku, Kianye, kau sudah tahu. Tahu atau tidak, apa bedanya? Tidak peduli aku tahu atau tidak. Perbuatan menjijikan yang dilakukan keluarga Zhang. Aku tidak akan menikahimu. Karena aku membencimu. Kalian, sampai jumpa di konferensi pers. Kianye, kau sudah tahu. Bagaimana kau bisa tahu? Kau dan ibuku terlalu banyak meninggalkan jejak, di mana-mana ada petunjuk. Sulit untuk tidak curiga. Apalagi, kebenaran tahun lalu, ibuku bisa mengetahuinya. Masa aku tidak bisa? Yang aku tahu sekarang, tidak kalah banyak dari yang ibuku tahu. Maafkan aku. Aku bertindak sendiri, tidak memberimu hak untuk memilih. Mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau begitu bodoh? Kianye, kita tidak bisa melawan Zhang Qiang. Zhang Qiang itu orang yang licik, kejam, bahkan temannya sendiri bisa dikhianati. Termasuk orang tuaku. Termasuk ayahmu. Dan sekarang kita. Daripada kita hidup dengan kebencian, lebih baik tidak tahu semua ini. Saat itu Zhang Qiang, dia mengancam akan membunuhmu, karena itu aku. Kau bisa memahamiku, kan, Kianye? Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Aku hanya ingin kau hidup dengan damai. Jadi kau memilih untuk menanggung semua ini. Selamanya menjaga rahasia ini.
Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Setelah konferensi pers, perusahaan akan bangkrut dalam sekejap. Bukankah aku sudah bilang? Serahkan semuanya padaku. Kamu dengar belum? Katanya konferensi pers grup Sang kali ini untuk mengakhiri kerjasama dengan grup Lin dan akan diumumkan oleh Presiden Direktur Grup Sang, Sang Qiang sendiri. Beneran nih? Katanya belum lama ini, Presiden Direktur Grup Lin Qianye dan Putri Tunggal Presiden Direktur Grup Sang, Zhang Lingyun, baru saja bertunangan. Gimana mungkin? Di kalangan mereka, banyak sekali kepentingan yang saling bertautan. Menurutku, pertunangan Nona Zhang dengan Bos Lin beberapa waktu lalu mungkin bukan sekadar pernikahan bisnis biasa. Sepertinya kamu tahu info dalam negeri ya? Gimana ceritanya? Aku ini dari Grup Lin. Bos Lin Qianye datang dan membawa seorang wanita. Ini apa mungkin Nona Zhang? Tidak mungkin. Aku pernah lihat Nona Zhang. Yang ini pasti bukan Nona Zhang. Lagi pula, belum lama ini dia baru bertunangan dengan Nona Zhang. Sekarang malah terang-terangan gandengan tangan wanita lain di konferensi pers. Dia gila ya? Boss Lin ini memang hoki wanita ya. Cewek cantik di sampingnya silih berganti. Bikin iri dan benci deh. Pernikahan antara Grup Zhang dan Grup Lin ternyata ada rahasianya. Kita wawancarai Bos Lin. Katanya konferensi pers ini diadakan Grup Zhang khusus untuk mengumumkan pengakhiran kerjasama dengan Grup Lin. Benarkah? Aku duluan. Bos Lin, boleh tanya siapa wanita di samping Anda ini? Apa hubungan Anda dengan wanita ini? Seperti yang kita tahu, Anda baru saja bertunangan dengan Nona Zhang. Bos Lin, apakah Grup Zhang dan Grup Lin masih bisa bekerja sama? Jawab dong, Bos Lin. Jawab dong, Bos Lin. Katakanlah. Gimana nih? Kalau begini terus, mungkin tanpa perlu Zhang Qiang bertindak, kita juga sudah tidak bisa pergi. Tenang, jangan takut. Maaf. Minggir. Aku tidak punya komentar. Bos Lin. Semuanya minggir. Kalau tidak, kita bertemu di kantor polisi. Bos Lin ini terlihat sangat gagah. Kalau tidak tahu. Mungkin dikira hari ini bukan konferensi pers grup Sang, tapi upacara penobatannya. Benar, lihat wajahnya yang tidak enak itu, tidak heran Grup Zhang menggantikan kerjasama dengannya. Siapa yang mau jadi budaknya? Halo Tuan Zhang, bisakah Anda mengonfirmasi apakah konferensi pers ini untuk mengumumkan penggantian kerjasama dengan keluarga Lin? Apakah berita ini akurat? Tuan Zhang, jika Anda berencana menghentikan kerjasama dengan Grup Lin, apakah karena Anda memiliki rencana baru untuk perkembangan Grup Zhang? Hello Nona Zhang, akhir-akhir ini Anda dan Grup Lin baru saja bertunangan dengan Bos Lin. Sekarang ayah Anda menghentikan kerjasama dengan Grup Lin. Bagaimana sikap Anda? Semuanya, sejujurnya, Putriku Lingyun dan Boss Lin sudah membatalkan pertunangan. Kami tidak pantas, keluarga Zhang tidak berani memaksakan diri. APA, mereka baru saja bertunangan. Ada apa ini? Kenapa Badge the Sea membatalkan pertunangan? Tidak heran Grup Zhang mengadakan konferensi pers untuk membatalkan kerjasama dengan Grup Lin, ternyata karena pertunangan dibatalkan. Dari nada bicara Tuan Zhang, jelas Bos Lin tidak mau menikahi Nona Zhang, sehingga Tuan Zhang Mardan membatalkan kerjasama. Bos Lin seharusnya tidak membatalkan pertunangan, karena dia orang yang cerdas, bagaimana mungkin tidak tahu manfaat menikah dengan keluarga Zhang. Benar, Bos Lin kehilangan ayahnya sejak kecil. Bisnis keluarga Lin yang besar ditanggung oleh Bos Lin yang masih muda. Grup Lin goyah, sementara Grup Zhang berkembang pesat. Bos Lin menikah dengan keluarga Zhang. Sangat menguntungkan tanpa kerugian. Bos Lin ini benar-benar mengincar keuntungan orang lain, tapi masih berani meremehkan mereka. Kalau begitu, Lin Qianye ini benar-benar aneh, ingin mengandalkan pernikahan dengan keluarga Zhang untuk membantu grup Lin mendapatkan dana, tapi masih menganggap Nona Zhang tidak baik. Benar-benar sok suci. Benar, Tuan Zhang sudah bilang, membatalkan pertunangan. Lin Qianye sekarang datang ke konferensi pers. Mungkin untuk merebut kembali Nona Zhang, kalau tidak, grup Lin tanpa investasi Tuan Zhang akan hancur. Sepertinya akan bangkrut, masih perlu bersikap sopan padanya? Masih memanggilnya Bos Lin? Pantaskah dia? Aku perkirakan, tanpa dukungan keluarga Zhang, dia akan segera dari yang disebut Bos Lin, menjadi orang miskin total, mungkin malah punya utang. Kalau menurutku, mukanya benar-benar tebal. Bahkan berani datang tanpa diundang, ikut serta konferensi pers grup Zhang. Apa dia tidak tahu dirinya akan diusir oleh CEO Zhang? Benar, Putri Sulung Zhang adalah anak tunggal CEO Zhang. Cantik pula, meskipun Lin Qianye memang tampan. Tapi Putri Sulung Zhang statusnya tinggi, menikah dengannya jelas merendahkan diri. Tapi dia masih pilih-pilih
benar-benar tidak tahu diri. Tanya Bos Lin, kehadiran Anda di konferensi pers grup Zhang, apakah karena tahu? Tanpa bantuan Zhang, pendanaan sulit, jadi ingin merayu Putri Sulung Zhang sekaligus mempertahankan investasi grup Zhang? Tentu saja tidak. Aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Zhang dan grup Zhang. Wah, aku tidak salah dengarkan? Lin Qianye secara sukarela ingin memutuskan hubungan dengan grup Zhang dan Putri Sulung Zhang. Dia benar-benar berani mengatakannya. Apa dia tidak tahu akibatnya jika menyinggung grup Zhang? CEO Zhang belum mengumumkan grup Zhang akan menghentikan kerjasama dengan grup Lin. Apa kemampuan Lin Qianye sampai berani mengajukan sendiri? Kalau menurutku, Lin Qianye hanya omong kosong, tidak punya kemampuan tapi suka pamer. Sekarang, omongannya terbongkar. Aku ingin lihat. Apakah grup Zhang yang menolak kerjasama dengan Lin? Atau grup Lin yang menolak kerjasama dengan Zhang? Lin Qianye, apa maksudmu? Jelas grup Zhang yang akan menghentikan kerjasama denganmu dan menarik semua investasi untukmu. Apa yang kau lakukan? Sudah kukatakan Lin Qianye. Sudah diusir tapi masih bersikap sok kuat begini. Dia tidak sadar, grup Lin baru stabil beberapa tahun. Mana bisa dibandingkan dengan perusahaan tua seperti grup Zhang? Ini seperti mencari malu sendiri. Tempe Group Zhang dan dukungan Putri Sulung Zhang. Siapa Lin Qianye? Dia bahkan tidak ada apa-apanya, berani membatalkan pertunangan dengan Putri Sulung Zhang. Menurutku Lin Qianye ini terlalu tidak tahu diri. Sekarang sok jagoan, nanti dia pasti menyesal. Aku tidak butuh investasimu. Dan menolak bekerja sama dengan orang sepertimu, menolak bekerja sama dengan orang yang tidak punya integritas. Menolak kerja sama denganku. Tidak butuh investasiku, kau benar-benar sombong. Lin Qianye, kau hanya seorang Anak muda yang baru mulai. Berani-beraninya melawanku. Kau tahu tidak konsekuensinya jika membuatku marah? Apa? Kau pikir aku takut dengan cara-cara kotormu? Selain menggunakan senioritas dan pengalamanmu untuk menekan orang. Apalagi yang bisa kau lakukan? Keluarga Zhang bisa sampai seperti sekarang. Apakah karena kemampuanmu sendiri? Qianye, bagaimana bisa kau berkata seperti itu pada ayah? Asalkan kau menarik kembali ucapanmu, kita. Diam kau. Kau. Dan keluargamu, Zhang. Berhentilah bersikap menjijikan seperti ini. Kau dan Zhang mendapatkan kehormatan dan kemewahan. Bagaimana caranya? Itu karena ayahmu menjual jiwa, menjual teman-temannya. Wow, jadi Lin Qianye membatalkan pertunangan dengan Nona Zhang, ada alasan tersembunyi? Dari perkataan Lin Qianye, keluarga Zhang bisa sampai seperti sekarang, berkembang sampai sebesar ini. Semua karena ayah Nona Zhang, Tuan Zhang, melakukan hal yang tidak terpuji, karena Tuan Zhang mengkhianati grup Lin. Jadi selama ini, ayah Bos Lin, dendam pembunuhan ayah, pantas saja Bos Lin bertekad membatalkan pertunangan dengan Nona Zhang, ternyata ada hubungan seperti ini. Kau hanya bicara tanpa bukti, kau pikir ada orang yang Percaya padamu? Grup Lin di hadapanku hanyalah mainan yang mudah dihancurkan. Kau pikir kau bisa melawangku? siapa Tuan Zhang? Tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Pasti Lin Qianye yang marah karena malu. Sengaja memfitnah Tuan Zhang, merusak reputasinya. Benar, kurasa masalah pembatalan pertunangan ini bukan kesalahan keluarga Zhang, tidak kau lihat. Kali ini Lin Qianye datang ke konferensi pers, selalu memegang pergelangan tangan wanita ini. Ya ampun, jangan-jangan Lin Qianye selingkuh? Makanya Nona Zhang memutuskan tunangan dengan Lin Qianye, ya? Bos Zhang marah sekali, bertekad putus kerjasama dengan Lin Qianye. Ini buat balas dendam buat Nona Zhang, kan? Cewek di samping Lin Qianye itu, yang Nielnang, nimbrung di antara Lin Qianye sama Nona Zhang. Wajahnya kelihatan manis, ternyata Pelakar. Memang cocok, si cewek dan cowok ini pasangan serasi. Berani hianatin Nona Zhang, benar-benar picik dan tolol. Apa aku bisa lawan kamu? Sebentar lagi tahu jawabannya. Keluarga Zhang sudah melakukan segalanya yang keji dan hianat. Tidak takut dapat karma suatu hari nanti? Karma? Sudah berani berbuat, ya jangan takut dapat karma. Sekarang aku sudah sukses. Kamu sama seperti ayahmu yang tak berguna itu. Selalu akan kuinjak-injak. Ayo orang. Usir anjing terlantar ini dari konferensi pers. Siapa yang berani? Bibi Lin, Anda datang? Bukankah Anda bersama Xia Olei sedang berlibur ke luar negeri? Apakah masalah ini sampai mengganggu Anda? Anak baik, Bibi akan bantu kalian. Soal masalah ini, memang ceritanya panjang.
Halo. Ibu. Tentang keluarga MU yang mengkhianati keluarga Lin dulu. NAK, kamu sudah tahu? Ibu tahu, suatu hari kamu akan telepon. Tenang saja. Ibu di luar negeri juga tidak diam saja. Ibu akan membantumu. Bu. Aku berencana. Orang-orangnya benar-benar lengkap. Tidak sia-sia aku dan Kianye bekerja sama sibuk ke sana kemari. Lari ke sana ke sini. Lin Qianye. Bawa ibumu ke sini buat apa? Lagian, grup Zhang tidak akan danai kamu. Berani tolak putriku, bahkan melawanku. Oh, ya? Sekarang grup Lin tidak butuh danaimu. Aku bisa langsung mengembalikannya beserta bunganya. Sayangnya, perusahaan yang akan segera bangkrut. Masih butuh bunga ini? Bangkrut? Maksudnya apa? Keluarga Zhang akan bangkrut? Bagaimana bisa? Sekarang kami akan menyiarkan berita darurat. CEO grup Zhang, Zhang Qian, telah diduga melakukan kejahatan ekonomi. Selain itu, Soham Group Shang. Terus mengalami penurunan drastis. ternyata grup Zhang yang akan bangkrut. Menurutku, dia pantas mendapatkannya. Sudah terlalu banyak. Perbuatan KG yang jelekukan. Sudah saatnya dia mendapat balasan. Aku sudah lama melihat Bos Lin. Dia masih muda, tampan, dan sangat berbakat serta berani. Orang tua seperti Zhang Qiang tidak bisa dibandingkan dengan Bos Lin. Baiklah, Lin Qianye, ternyata kamu sudah direncanakan dari awal. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Aku hanya membalas dendam. Sudah kukatakan, perbuatan jahatmu akan mendapat balasan. Bukan tidak ada balasan, hanya waktunya belum tiba. Qianye, maafkan kami. Aku tahu salah, Qianye. Maafkan kalian? Dulu kenapa tidak memaafkan aku dan Sue Chen? Bawa mereka pergi untuk diselidiki. Ya, Chen Qian. Aku bisa minta maaf. Jangan seperti ini. Memperlakukan kami. Zhang Qiang, aku tidak butuh maafmu. Aku hanya ingin balasan untuk perbuatan jahatmu yang tak terhitung. Bicaralah dengan polisi. Aku mohon, jangan perlakukan aku seperti ini. Lin Qianye. Kamu benar-benar berhasil. Kamu membersihkan namaku. Dan membalas dendam untuk dirimu sendiri. Sudah kukatakan. Setelah ini selesai, bisakah kita mulai lagi?